Sosok suami, sosok papa yang bertanggung jawab. Terus ya kayaknya semua orang juga bisa lihat itu ya. Istri yang cukup sempurna di mata saya lah. Makanya tinggal bagaimana saya berusaha untuk bisa edit value saya supaya tidak tertinggal dari istri gitu. Dan sama-sama kayak kalau cemburu itu, kalau kakak tuh the point, kelihatan banget kalau cemburu. Halo guys, selamat datang kembali bersama kami di Leslar Entertainment. Kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan lewat Instagram Leslar Entertainment tadi ya. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dengan lugas, dengan ya sesuai dengan perspektif masing-masing. Oke, baik. Kalau gitu langsung aja untuk pertanyaan pertama ya. Kami pilih secara random. Untuk yang pertanyaan pertama, mana tadi dia? Untuk yang pertanyaan Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama mana tadi? ketawa. Yang pertama, Aku dulu boleh? Boleh? Boleh. Kalau menurut aku, Biasa perspektif wanita tuh lebih yang berkaitan dengan begini dia lebih semangat. enggak. Apa? Karena buat aku hidup itu kan kita belajar ya. Jadi kayaknya nggak ada pasangan yang nggak ada ujiannya. Jadi setiap pasangan itu pasti ada ujiannya. Ujiannya itu entah dari suaminya, entah itu dari istrinya, entah itu dari anaknya, entah itu dari kakak-kakaknya. Kita kan nggak pernah tahu. Jadi menurut aku kayaknya gimana caranya supaya kita bisa terima pasangan kita satu sama lain ya. Kalau lebih ke supaya nggak ada ujiannya, bisa dibilang nggak mungkin nggak sih? Kayaknya bakalan, maksudnya kayaknya ada terus gitu ujiannya. Setiap pasangan itu ada. Ya. Ya, dan setiap orang punya ujiannya masing-masing. Jadi orang lain udah ada takarannya, kita pun udah ada takarannya. Dan yang pasti ujian yang Tuhan beri itu adalah bentuk tanggung jawab kita untuk ketika kita menyelesaikannya, artinya kita mampu melewati tersebut dan dianggap oleh Tuhan kita sudah naik kelas lah gitu istilahnya. Iya. Belum tahu. Kita belum ada rencana. Ya, masih berapa bulan lagi ya? 1 bulan. Hah? 1 bulan. 2 bulan lagi dong? 2 bulan lagi. Itu kan di akhir. Oh iya. Masih ada akhir Oktober, akhir November. Tegang karena berpikir sehari-hari. Oke, berikutnya. Di mata aku ya dia sosok orang yang Sempurna. manusia nggak ada yang sempurna. Manusia tuh ada yang sempurna, tergantung siapa, menurut siapa. Udah menurut kakak manusia yang sempurna di mata kakak siapa? Nabi Muhammad. Udah, Masya Allah. Jawabannya. Tapi memang kakak sempurna banget sih. Sosok suami, sosok papa yang bertanggung jawab. Terus ya kayaknya semua orang juga bisa lihat itu ya. Dan sosok yang pejuang gitu, memperjuangkan orang yang dia sayang gitu. Itu kakak tuh sosok yang begitu. Yang saya hargai dari Lesti adalah ya banyak aspek artinya dia ini begitu bareng sama saya, dia tuh bukan wanita yang nobody, bukan wanita yang bukan siapa-siapa. Jadi memang sudah dibentuk dari didikan orang tua, sudah terbentuk dari pengalaman kehidupan dia terdahulu, sudah menjadi sosok yang punya nilai lah gitu. Makanya tinggal bagaimana saya berusaha untuk bisa edit value saya supaya tidak tertinggal dari istri gitu. Ya itu sih. Dan ya
Ya bisa dibilang meskipun Lesti ya wajar ya setiap manusia punya banyak kekurangan, tapi menurut saya dia menjadi istri yang cukup sempurna di mata saya lah untuk menjadi seorang istri, baik untuk menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu. Lendot-lendotan dulu, kalau saya sih main HP, habis itu sambil main HP lendot-lendotan, terus nonton film juga kadang-kadang. Lanjut nonton film ya kadang. Tergantung harinya. Kalau hari lagi off ya kita biasa santai-santai lele. Kalau lagi ada kegiatan ya kita pasti langsung bawa ganti baju cabut. Kalau kamu biasanya apa? Sama. Tapi aku biasanya minum air putih dulu sih. Selalu yang dicari itu air putih. Karena kayak suka kering, karena kan AC-nya kadang kakak tiba-tiba kalau kedinginan suka dimatiin. Iya. Iya itu. Bangun itu suka nyarinya air. Kakak juga suka cari minum tahu bangun tidur. Oh iya. Ke kulkas. Sama nyari handphone ya. Iya lumrah sih. Air lumrah. minum. Ya umumnya dilakukan orang aja. Kayak gitu. Belum untuk saat ini. Doain aja ya. Aku sih kemarin pakai ya. Kadang-kadang dia pakai. Itu bukan cincin nikah juga, cincin lamaran. Iya, karena bagi kami itu hanya sebuah simbolis ya, sebuah benda. Bukan relik ya, apa ya? Ya benda lah, sebuah benda. Jadi itu bukan menggambarkan kesetiaan, bukan menggambarkan cinta yang kau punya. Itu hanya sebagai simbolis bahwa ya kalian pernah menikah, ya udah hanya sebatas itu gitu. Jadi menurut kami ya tidak perlu harus kami unjuk-unjuk cincin nikah, ya orang tahu kami adalah sepasang suami istri, kami saling mencintai, saling mengasihi. Dari kita berdua mah begitu ya, maksudnya ini menurut itu buat kita kami berdua ya. bukan hal yang penting untuk, maksudnya bukan yang prioritas lah untuk. Dan juga sebetulnya banyak pasangan lain yang melakukan hal yang sama sih sebetulnya ya. Kalau menurut saya ikhlas itu adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan tapi sulit sekali untuk diterapkan, untuk diaplikasikan. Justru mungkin kadang kita udah aku udah ikhlas padahal, tapi mungkin hatinya belum tahu gitu. Terus karena tadi kakak bilang mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Dan justru kok semakin kita mengucapkan menunjukkan bahwa kita belum ikhlas sih. Dan ikhlas itu menurut saya apa ya? Sifatnya absurd gitu. Karena gini, kalau kita berbicara point of view kata ikhlas ya, misalkan kita punya saudara yang meninggal. Kita punya saudara yang meninggal, lalu ketika kita tidak menangis, menurut kalian itu ikhlas atau enggak? Menurut lo ikhlas atau enggak tuh? Kalau kita diam, kalau kita nggak nangis. Apa? Kalau kita kehilangan saudara yang kita cintai, lalu lo nggak meneteskan air mata, lo biasa aja, itu menurut lo ikhlas atau enggak? Enggak sih. Nggak ikhlas? Nggak ikhlas? Enggak. Nah kalau lo nangis, lo ikhlas nggak? Ya enggak, belum tentu ikhlas juga. Justru tergantung perspektif masing-masing. Iya. Kalau kita nggak nangis, banyak orang berpikir, wah berarti nih orang nggak sayang sama keluarganya, kok bisa dia nggak nangis? Atau bisa jadi sebaliknya, ketika dia nggak meneteskan air mata, artinya dia menunjukkan udah ikhlas dia. Tapi kalau dia nangis, ya ada yang makanya gue bilang itu sifatnya absurd, maksudnya ya abu-abu, nggak jelas. Kembali ke perspektif masing-masing aja, ikhlas. Itu menurut gue sih. Nanti kecoba sih. Ya cuma kalau gue pernah pelajarin, itu memang ilmu yang sulit banget tuh buat dipelajarin tuh, ikhlas itu. Karena memang kunci Islam itu sebetulnya simpel, sabar, ikhlas, syukur. 3 doang, tapi 3-3-nya itu yang paling sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Apa aja? Ya kalau bisa kayak papanya, nyanyi bisa, main film juga bisa, berbisnis juga bisa.
Yang penting bisa bermanfaat aja untuk banyak orang. Ya kalau saya sih kembalikan ke anaknya ya. Untuk saat ini kan kita belum bisa melihat dia bakatnya kemana. Tapi kalau untuk ketertarikannya ke arah mana, sudah mulai kelihatan dia gemarnya tuh ke musik, ke olahraga, ke mobil. Tinggal nanti kita sebagai orang tua hanya membantu mengarahkan aja, tidak memaksakan, namun hanya mengarahkan. Aku pernah ditanya soal ini juga, quality time kalian berdua tuh kayak gimana, apalagi kalian kan sama-sama bekerja, terus ada anak. Kalau dari aku pribadi kayak ini tuh yang harus aku syukurin ya, kita tuh bareng-barengnya juga sambil bekerja, bareng-barengnya juga sambil berkarya. Mungkin kalau pas bener-bener quality time-nya nggak ada kegiatan tuh ya udah pas kita di rumah lah nonton, perawatan bareng kayak gitu-gitu. Karena kerja pun kita berusaha untuk ya kalau bisa kita kerjanya yang bareng aja gitu. Kayak gini konten ini kan termasuk pekerjaan juga, kita bisa bareng. Atau kadang-kadang ketika kita lagi satu program bareng, ya sebetulnya apalagi untuk saat ini kita lebih sering ngabisin waktu bersama ya. Lebih efektif, lebih berisi keseharian tuh ya, maksudnya kita bareng-bareng tapi ada sesuatu, ada hal yang kayak kakak sambil bisa aja kita sambil ngobrol sambil makan aja dia bisa menghasilkan beberapa lagu, nah kayak gitu. Kalau aku ya kompetisi dulu. Kalau aku ikut kompetisi nyanyi, ikut audisi, terus akhirnya ya udah. 2013 aku ke Jakarta. Habis itu udah langsung sampai sekarang berkarya di sini, melanjutkan mimpi di sini gitu. Karena memang dari dulu cita-citanya pengen jadi penyanyi. Ya kalau saya sih bisa dibilang lebih kompleks ya, lebih kompleks daripada maksudnya gini. Bedanya gue sama Lesti itu begitu Lesti ke Jakarta ikut audisi, Lesti langsung masuk final audisi, langsung juara 1. Dia sudah menjadi artis gitu, udah di positioning, udah di posisi yang bagus gitu. Kalau gue untuk di peran utama aja kan untuk butuh waktu bertahun-tahun juga gitu. Dari mulai modeling, casting 2014, 2015, 2016 akhirnya dapat dari mulai. Tapi gue alhamdulillah gue nggak sempat jadi figuran ya. Gue tuh pertama kali gue syuting itu gue langsung dapat peran pendukung lah jatuhnya ya. Peran pendukung dibayar berapa gitu. Gue pernah dapat film syuting dibayar cuma 2 juta. Ya proses step by step sehingga akhirnya gue di posisi sekarang gitu. Jadi tidak yang seenak yang orang pikir gitu. Kita tuh untuk berada di titik ini perlu melewati banyak hal, perlu melewati banyak rintangan. Jadi nggak segampang itulah. Tuh. Tapi bisa dibilang kalau untuk dibandingkan sama Lesti ya, kalau menurut sisi gue, Lesti lebih enak secara karirnya gitu, karena begitu final juara langsung jadi artis, statusnya langsung jadi artis gitu. Kalau gue kan enggak, ya kan Bani? Iya. Nggak juga sih. Iya lah, ya kan kamu juara 1, itu kan kamu langsung punya nama. Begitu 2014, kalau kakak kan enggak. Di industri musik juga sama sayang. Iya, tapi hitungannya udah artis, dapat panggung besar. Kalau kan panggung besar pertama kakak kapan? Sejak kakak berkarir? Belum ada kan? Panggung besar kakak yang kakak dapatkan itu 2018 di Ada Dua Cinta. Itu sekarang lagi tayang di RCTI. Itu panggung besar pertama kali gue tuh. Itu istilahnya panggung besar pertama. Gitu. Makanya itu yang ngebuat gue pelan-pelan belajar. Ternyata stepnya kalau untuk produksi begini ya. Ternyata untuk untuk merangkum sehingga
bisa memproduksi sesuatu tuh jalannya begini ya, oh caranya begini, mekanismenya begini ya. Itu gue belajarnya dari situ gitu. Dari satu-satu tangga yang gue naikin gitu. Makanya dulu kalau gue boleh cerita sedikit, gue dari under manajemen saat itu sampai akhirnya gue personal manager, sampai akhirnya gue sekarang handle diri gue sendiri gitu, dan akhirnya hiring manager itu. Jadi ya itu dari apa yang kita jalani sekarang itu berdasarkan pengalaman panjang yang udah kita lewatin gitu. Aku sih harusnya sayang. Kamu aja tanggal nikah kamu lupa. Iya, kakak. Aku gak berani komentar begini, sayang. Karena aku merasa diri aku juga nggak bugar-bugar amat. Tapi kalau mau berbagi tips ya, apa yang kita jalanin, yang pertama, gua itu selalu kita terutama disiapin sama istri gue tuh selalu disiapin vitamin sebelum beraktivitas. Jadi saat kita baru bangun, kita minum vitamin dulu untuk dikonsumsi sehari 2 kali, pagi dan malam. Lalu kita selalu minum air yang biasa kita minum. Ya, air putih minimal 1 atau 2 liter. Jadi kita minum vitamin kalsium ya, yang sering kita konsumsi setiap hari ya, per botol. Jadi itu yang 1 liter. Itu yang setidaknya menjaga daya tahan tubuh kita gitu. Sama happy aja udah jalanin aktivitasnya. Ya mudah-mudahan sih bisa kita tetap prima terus ya. Karena kita kan olahraganya malam bareng-bareng, tapi happy aja gitu. Nonton, belajar nonton. Kalau gue tuh kalau kakak sih bikin lagu ya, kalau belajar sekarang. piano, bikin lagu, belajar gitar, gitu aja sih ya. Udah, itu aja. Olahraga paling Muay Thai. Olahraga Muay Thai kalau di santai, sama badminton ya. Alhamdulillah dong, bersyukur. Artinya aku jadi salah satu orang, bukan salah satu ya, maksudnya satu-satunya yang beruntung gitu loh, karena bisa jadi yang spesial untuk suami aku gitu. Dan mungkin insya Allah bakalan banyak doa yang bagus, yang baik untuk suami aku. Iya, supaya bisa apa ya, khususnya kalau di industri bisa terus berkarya, bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya, maksudnya kayak ya apapun yang dibikin kakak jadinya orang nungguin. Oke. Orang tua dong. Nggak ternilai, kalau ditanya seberapa besar ya pasti nggak ternilai. Iya, sebentar sayang. Nggak bisa diukur dengan apapun ya kasih sayang kita terhadap pasangan, terhadap orang tua. Sayang. Itu sesuatu yang nggak bisa diukur. Next. Nggak ada, kalau lagi capek doang itu penjara, bisa dihitung sama jari. Kakak emang pernah denger Dede ngorok? Nggak pernah, dia nggak pernah. Karena Dia kalau ngorok kakaknya tidur. Dia kalau tidur, jadi nggak tahu. Dia kalau tidur itu dia nggak bersuara, kayak langsung pingsan aja gitu. Jadi bisa kita lagi ngobrol-ngobrol, gue lagi cerita apa gitu kan, tiba-tiba dia tidur. Terus gue nggak direspon gitu, berasa lagi didongengin kan dia. Kalau Lesti itu termasuk orang yang beruntung, dia mendapat karunia orang yang pelor, nempel kolor. Iya, gampang banget aku tidur. Kalau gue sih, gue bilang sama istri, sebetulnya Lesti itu pengen banget untuk segera jadi bayi biar nggak sakit. Tapi gue bilang, gue tuh pengen dia tuh di umur 5 tahun pas udah ngerti, terus ada perayaan, diarak-arak kayak gitu-gitu loh. Gitu. Ada acara ngundang orang banyak. Gitu. Karena itu kan momen sekali seumur hidup ya. Perlu diketahui bahwa LA itu adalah produk
dari BLP. Jadi ada BLA. BLA itu Berkah Lestar Abadi yang kami bangun. Itu induk dari perusahaannya. Holdingnya lah istilahnya begitu. Nah, di bawah ini ada beberapa perusahaan anak perusahaannya. Ada BLP itu Berkah Lestar Production. Nah, Berkah Lestar Production ini di bawahnya ada Lestar Entertainment. Lestar Entertainment itu yang ngerjain YouTube channelnya. Ya, salah satu yang kita kerjain juga kemarin kayak video klip gitu. Video klip itu pekerjaan yang dikerjakan oleh BLP gitu. Jadi ya semacam PH lah kurang lebih. Nah, PH BLP ini saat ini gue memberikan kepercayaan kepada Pak Ferry sebagai CEO-nya gitu untuk anak perusahaan BLP ini. Kalau untuk si BLA-nya, holdingnya ini, itu tetap gue sebagai CEO-nya. Nah, untuk Lestar Record di bawah perusahaan ini selevel nih ceritanya nih, si PH sama Lestar Record. Lestar Record ini yang handle namanya Om Andre Norman. Kalau kalian sempat lihat beberapa kali story kita, ada bapak-bapak yang kepala agak tipis ya, karena kebanyakan mikir ya. Nah, itu yang saat ini yang memegang ya head-nya lah istilahnya, GM-nya lah gitu. Bawahnya ada ANR-nya, ada Mas Sigit di bawahnya yang ngurus Lestar Record gitu. Kalau mau tahu ANR itu apa fungsinya, bisa googling aja nanti ya, biar untuk pengetahuan buat kalian. Nah, itu kurang lebih begitu tuh posisi jajarannya itu. Soalnya kemarin banyak nanya juga, ini Mas Sigit ngapain vokalis Bass Jam? Soalnya pada tahu kan fans kita kan emak-emak ya sayangnya. Jadi emak-emak yang tahun 80-an, tahun 70-an, 90-an pada tahu Bass Jam soalnya. Kemarin pada nanya. Ya itu kurang lebih guys. Ya kalau gue sih kasih tindakan aja lah gitu, nggak perlu, kita nggak semua hal harus dijelaskan dengan kata-kata ya. Istri gue tuh tipikal yang dia nggak suka, kalau menurut kakak kamu tuh nggak suka yang ya banyak mulut, banyak omong kayak umbar-umbar kemesraan ngomong. Kamu tuh tipikal yang lebih baik lo ngelakukan aja gitu. Kalau menurut kakak, jadi ya daripada gue berusaha meyakinin lewat kata-kata, ya mending lewat tindakan lah gitu. Kalau dari aku, pahami dulu bahasa kasih pasangan kalian masing-masing. Jadi lakukan yang membuat pasangan kalian nyaman aja. Kan otomatis kita juga akan yakin kalau pasangan, terlepas dia di luaran sana kayak gimana, ya udah urusan dia sama Tuhannya aja. Udah, yang penting kita berpikir yang positif, terus ya udah nikmatin hidup dengan baik. Karena buat kita ya, maksudnya kalau kita kayak buang-buang waktu nggak sih gitu. Kalau kayak gitu ya mendingan kalau ada apa-apa, ada hal yang ya sekarang kita belajar tuh, kalau ada hal yang bikin kita mengganjal ya pasti kita ngobrol gitu. Terus lebih terbuka. Lebih terbuka. Terus kayak kalau kayak cemburu-cemburu gitu tuh lebih ke kayaknya udah nggak masuk masanya nggak sih? Iya. Kayak nggak tahu ya. Mungkin di fase sekarang ini lagi nggak alhamdulillah, masya Allah tuh nggak gitu kita, dan kita juga bukan tipikal yang kamu, dan sama-sama kayak kalau cemburu itu, kalau kakak tuh the point, kelihatan banget kalau cemburu. Oke, bahagia menurut gue ketika kita mampu menjalani apa yang kita inginkan tanpa ada beban, tanpa ada tekanan. Terus nggak mengusik hidup orang lain, itu salah satu bentuk kebahagiaan gue. Nggak mengusik hidup orang lain, nggak mencampuri kehidupan orang lain. Bisa bersama dengan pasangan, bisa bersama dengan anak, sama keluarga, itu sih. Bisa ngumpul bareng lah. Itu udah cukup membahagiakan lah buat gue. Sederhana, bahagia itu sederhana. Kalau aku nyaman aja. Kalau kita nyaman ya bakal bahagia aja udah. Apapun yang kita lakuin, mau ketemu siapapun pasti kita bakal bahagia. Asal kita nyaman dulu. Ya, belum ada tahu. rahasia, ditunggu. Pokoknya doain aja lah, doain mudah-mudahan. Belum tahu, doain aja. Doain mudah-mudahan. Oke, itu dia beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab. Ya, itulah jawaban yang sesuai dengan natural, apa adanya, tidak ada
karang-karangan, memang itu yang kami ketahui, tidak ada unsur gimmick atau hal lainnya lah gitu. Ini kondisi kita saat ini ya. Ini kondisi kita saat ini Alhamdulillah. dan itu pertanyaan juga spontan, jawabannya juga spontan, tidak dipersiapkan. Ya natural aja padanya gitu. Dan ya itu dia. Kapan-kapan kita sharing untuk konten kali ini. sharing lagi. Boleh kapan-kapan kita bisa mengadakan Q&A berikutnya. Ditunggu aja dan jangan lupa untuk support terus channel kita ya. Mudah-mudahan semakin berkembang. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan mudah-mudahan bisa terus bertambah subscribernya. Ayo nih kejar nih, mudah-mudahan 2 juta nih. Nih 1,6 masih mandek. Enggak, udah naik Kak, udah 1,7. Oh, udah sekarang alhamdulillah udah 1,7. Alhamdulillah makasih yang udah support subscribernya. Oh, subscribernya. Gitu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya bulan ini siapa tahu nanti sebelum ulang tahun L bulan 12 udah 3 juta. Oh, 3 juta ya. 3 juta, jangan mimpi itu jangan rendah-rendah, mimpi setinggi langit kata Pak Karno. Kalau jatuh di antara awan-awan ya. Jadi kita bermimpi segini, siapa tahu dapatnya di bawahnya kan. Nggak jauh-jauh gitu dapatnya. Oke, itu aja paling ya. Makasih sekali lagi yang udah nonton. Kalian boleh request juga nextnya bisa apa kira-kira yang menarik untuk kita kerjakan. Kalau jamur kan udah, yang makanan udah, kulineran udah. Terus apalagi kemarin ya, yang L udah vlog bersama L ya. Siapa tahu kan nanti kalian ada masukan. Pokoknya masukan yang positif pasti akan kita tampung, akan kita terima untuk LE agar semakin lebih baik lagi. Oke, sekian dari kita. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.